Katanya difitnah, Fadlizon klarifikasi tudingan kaitan terorisme. Netizen gak percaya, biasa, juru ngelesnya keluar. Saudara-saudara, saya ingin melakukan klarifikasi terhadap fitnah yang mengaitkan kerja saya sebagai anggota DPR, waktu itu Wakil Ketua DPR RI, dengan isu terorisme. Ketika itu saya menerima delegasi dari Forum Indonesia Peduli Syams yang dipimpin Ustadz Bahtiar Nasir dalam rangka untuk dukungan kemanusiaan bagi rakyat Suriah yang mengungsi di daerah Turki atau di wilayah Turki. Tidak ada hal-hal yang lain. Saudara-saudara, upaya untuk mengait-ngaitkan dengan terduga teroris adalah fitnah belaka, fitnah yang kotor. Ini juga sebuah jokes ya. Dan secara politik saya menganggap ini satu fitnah yang keji. Fadli mungkin saja bisa berkilah, tapi masa sih dia wakil ketua DPR loh. Dia pasti harus melacak dong siapa-siapa saja yang akan datang ke tempatnya. Dan yang kedua, kalau dia mau nyumbang, dia harus tahu dong sumbangan ini mau diarahkan kemana, mau disalurkan kemana. Tapi Fadli tahu dong, ketika Hilal Ahmar Society men-tweet berita itu, Fadli menjawab loh, ya terima kasih, sama-sama, amin, semoga bermanfaat. Artinya, sehari setelah kejadian itu, Fadli tahu bahwa duitnya $20.000 itu diterima sama organisasi yang oleh PBB dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Mudah-mudahan menjadi bahan penting untuk ditelisik lebih dalam, lebih jauh oleh kepolisian, oleh Mabes Polri, oleh Densus 88 tentang apa dan siapa Fadlizon ini. Politisi Gerindra Fadlizon kini tengah dalam situasi tak menyenangkan, di mana dirinya dikait-kaitkan dengan aksi terorisme. Berdasarkan pantauan terkini.id, hal itu lantaran banyak netizen yang menganggap bahwasanya Fadlizon kerap tampil sebagai pembela teroris. Makanya tak heran, lantas muncul tudingan yang mengaitkan Fadli dengan aksi terorisme, hingga bahkan dirinya disebut sebagai bahir alias sosok yang mendanai. Nah, terkait hal itu, Fadlizon akhirnya memberikan klarifikasi yang mengatakan bahwasanya dirinya difitnah. Klarifikasi terhadap fitnah yang mengaitkan kerja DPR RI dengan isu terorisme. Buka Fadlizon dikutip dari terkini.id. Saya mengikuti beberapa berita, saya mulai dari cuitan seorang buzzer yang isinya mengaitkan seolah-olah saya punya kaitan dengan seorang terduga teroris yang baru saja ditangkap Densus 88 hanya karena sebuah foto lama tahun 2015. Atas fitnah tersebut, saya ingin memberi klarifikasi sebagai berikut, tegasnya. Berikut 10 poin klarifikasi Fadlizon yang telah dirangkum terkini.id. Yang pertama adalah sebagai Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan tahun 2014 sampai 2019. Pada 28 Mei 2015, bersama Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Korkesra, Fahri Hamzah menerima permintaan delegasi kemanusiaan dari Forum Indonesia Peduli Syam atau FIPS yang dipimpin oleh Ustadz Bahtiar Nasir. Ketiga, karena dana dikumpulkan dari masyarakat Indonesia, mereka kemudian meminta dia dan saudara Fahri Hamzah sebagai representasi pimpinan wakil rakyat untuk secara simbolik menyerahkan bantuan kemanusiaan tersebut pada FIPS. Penyerahan bantuan simbolik ini diabadikan oleh pada wartawan yang hadir. Selanjutnya, Fadlizon mengatakan setiap kegiatan saya sebagai anggota dan pimpinan parlemen selalu didokumentasikan sebagai bentuk keterbukaan sekaligus pertanggungjawaban publik. Kelima, sebagai catatan, semua dana yang tertera dalam simbol $20.000 adalah dana yang dikumpulkan oleh FIPS dari masyarakat Indonesia, bukan sumbangan pribadi saya atau saudara Fahri Hamzah. Saya dan saudara Fahri Hamzah kenal dengan 3 anggota delegasi FIPS, yaitu Ustadz Bahtiar Nasir Mustafa Nahra, serta pengacara Ahmad Mihdan. Namun 4 orang lainnya saya tidak kenal. Ketujuh, sebelum bertamu ke DPR, pada tanggal 21 Mei 2015, FIPS juga telah bertamu ke Kementerian Luar Negeri yang diterima oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Pada 8, penerimaan terhadap delegasi FIPS adalah bentuk dukungan terhadap aksi kemanusiaan ketika masyarakat Indonesia menyumbang rumah sakit di Gaza. Sebagai Wakil Ketua DPR RI, saya juga diminta untuk menyerahkan bantuan itu secara simbolik. Upaya untuk mengait-ngaitkan dan dengan terduga teroris adalah fitnah belaka. Secara politik saya menganggap ini adalah fitnah yang kotor, sama seperti kalau ada orang yang mencoba mengaitkan Presiden Jokowi dan teroris hanya karena pernah menerima terduga teroris. Farid Okbah di Istana. 10 penjelasan ini saya buat untuk menepis fitnah sejumlah orang yang secara inisiatif berusaha memutarbalikkan dukungan saya terhadap aksi kemanusiaan seolah adalah bentuk dukungan terhadap terorisme. Itu fitnah yang sangat kotor dan juga keji sekali.
Kendati demikian, rupanya klarifikasi panjang lebar Fadlizon bagi sebagian netizen justru dianggap sebagai upaya ngeles alias mereka tak mempercayainya. Apalagi, Fadli mengatakan bahwasannya sumbangan yang ia salurkan sebelumnya merupakan pemberian masyarakat sehingga netizen pun mempertanyakan pertanggungjawabannya. Apalagi Fadlizon mengatakan bahwasannya sumbangan yang ia salurkan sebelumnya merupakan pemberian masyarakat sehingga netizen pun mempertanyakan pertanggungjawabannya. Biasa jurus ngeles keluar ya, jika uang dari masyarakat apakah berat pertanggungjawabannya di akhirat kelak? Sudah tahu teroris malah disumbang, monggo segera diciduk mawon Pak Listio Sigit Prabowo, kata Agun dari tukang rosok. Tudingan punya hubungan dengan terorisme. Politisi Fadlizon membalasnya dengan tegas. Anggota Komisi 1 DPR RI itu pun membuat 10 pernyataan melalui Twitter, dikutip dari fajar.co.id. Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Korpolkam 2014, setiap hari saya menerima berbagai delegasi bahkan hingga puluhan orang. Pada 28 Mei 2015, bersama Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Korkesra, Fahri Hamzah menerima permintaan delegasi kemanusiaan dari Forum Indonesia Peduli, Syam atau FIPS yang dipimpin oleh Ustadz Bahtiar Nasir. Ketiga, karena dana dikumpulkan dari masyarakat Indonesia, mereka kemudian meminta dia dan saudara Fahri Hamzah sebagai representasi pimpinan wakil rakyat untuk secara simbolik menyerahkan bantuan kemanusiaan tersebut pada FIPS. Penyerahan bantuan simbolik ini diabadikan oleh pada wartawan yang hadir. Selanjutnya Fadlizon mengatakan setiap kegiatan saya sebagai anggota dan pimpinan parlemen selalu didokumentasikan sebagai bentuk keterbukaan sekaligus pertanggungjawaban publik. Kelima, sebagai catatan semua dana yang tertera dalam simbol 20.000 US dollar adalah dana yang dikumpulkan oleh FIPS dari masyarakat Indonesia, bukan sumbangan pribadi saya atau saudara Fahri Hamzah. Saya dan saudara Fahri Hamzah kenal dengan 3 anggota delegasi FIPS, yaitu Ustadz Bahtiar Nasir Mustafa Nahra, serta pengacara Ahmad Mihdan. Namun 4 orang lainnya saya tidak kenal. Ketujuh, sebelum bertamu ke DPR, pada tanggal 21 Mei 2015, FIPS juga telah bertamu ke Kementerian Luar Negeri yang diterima oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Pada 8, penerimaan terhadap delegasi FIPS adalah bentuk dukungan terhadap aksi kemanusiaan ketika masyarakat Indonesia menyumbang rumah sakit di Gaza. Sebagai Wakil Ketua DPR RI, saya juga diminta untuk menyerahkan bantuan itu secara simbolik. Upaya untuk mengait-ngaitkan dan dengan terduga teroris adalah fitnah belaka. Secara politik saya menganggap ini adalah fitnah yang kotor, sama seperti kalau ada orang yang mencoba mengaitkan Presiden Jokowi dan teroris hanya karena pernah menerima terduga teroris. Farid Okbah di Istana. 10 penjelasan ini saya buat untuk menepis fitnah sejumlah orang yang secara inisiatif berusaha memutarbalikkan dukungan saya terhadap aksi kemanusiaan seolah adalah bentuk dukungan terhadap terorisme. Itu fitnah yang sangat kotor dan juga keji sekali.